Pak Aam, saya seorang istri, tinggal di rumah mertua. Apakah suami saya dolim pada istrinya? Karena saya di rumah mertua itu ngebatin, Pak Aam. Saya selalu diremehkan. Kalau mertua saya ada butuhnya, dia baikin, deketin saya. Tapi kalau udah butuhnya dipenuhi, dia menghinakan saya. Saya minta cerai sama suami karena sudah tidak kuat satu rumah dengan mertua. Suami saya selalu menolak untuk minta cerai dan selalu bilang sabar, sabar. Ya, tapi sampai kapan saya harus menahan perasaan ini? Saya benar-benar tersiksa hidup dengan mertua. Ya, oke. Prinsipnya, ya, serumah dengan mertua tidak apa-apa. Karena banyak juga mertua yang soleh, mertua yang sayang sama mantu, ya kan? Banyak orang yang menyayangi mertuanya itu udah benar-benar sama seperti kepada ibunya. Kenapa? Ya, ada bahkan yang lebih sayang ke mertuanya ketimbang ke ibunya. Habis katanya mertua saya itu bijaksananya luar biasa. Nah, berarti kan ini saya ingin meluruskan. Ya, Anda menderita di rumah mertua boleh jadi ya karena mertua Anda memang tidak nyaman begitu untuk ditinggali. Nah, saya ingin menghimbau ke para suami, ya kan gitu. Boleh saja suami menempatkan istrinya di rumah mertua. Boleh, tapi tetap kudu dipelajari istri ini nyaman apa tidak. Ya. Jadi kalau saya menempatkan istri saya dengan ibu saya, jadi udahlah di rumah emak gitu. Nah, saya kudu mempelajari istri saya itu nyaman tidak. Kalau istri saya nyaman, tidak ada masalah, ya berarti kan tidak ada masalah, tidak ada kezoliman. Ya, nah ini penting bagi para suami untuk memperhatikan. Jangan gini, udahlah sama aja kan, mertua sama orang tua sama aja kan. Mertua sama orang tua ya pasti beda lah, ya kan begitu. Memang secara hukum itu sama, menjadi mahram kan, tidak boleh mantu menikah dengan mertua, ya nggak benar. Dari sisi sama benar gitu, tetapi dari sisi tabiat kebiasaan ada istri yang memang nyaman kok dengan mertua, ya berpuluh-puluh tahun. Tapi ada juga yang memang tidak nyaman. Nah, suami Anda harusnya paham dengan keadaan ini, ya kan? Anda baik-baik ceritakan, ya. Dan sekiranya Anda merasa terzolimi, ya coba Anda lihat dulu kenapa suami Anda memaksa Anda tinggal dengan orang tua dia. Jangan-jangan karena memang suami Anda belum kuat untuk mengontrak rumah. Jangan-jangan belum kuat untuk membeli rumah. Ya, itu juga harus jadi perhatian Anda. Dan syarat yang terpenting dalam rumah tangga itu kan menerima kekurangan pasangan hidup. Ya, kalau ternyata suami Anda menyuruh tinggal dengan ibunya karena memang penghasilannya belum memadai, ya Anda harus berlapang hati menerima. Jadi nggak bisa gitu, saya minta cerai, saya emang nggak mau. Nah, jadi stylenya jangan minta cerai, jangan begitu. Karena kata Nabi, siapa yang minta cerai tanpa alasan, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Tanpa alasan. Tanpa alasan tuh misalnya, suami Anda menempatkan Anda dengan ibunya, karena memang dia tidak punya penghasilan memadai. Ya kan? Berarti kan kalau Anda menggugat cerai dengan alasan, saya nggak suka serumah dengan mertua, saya menderita. Nah, berarti kan tanpa alasan. Kenapa tanpa alasan? Wong suami Anda memang belum mampu mengontrakkan rumah untuk Anda. Boro-boro membelikan, mengontrakkan saja belum mampu. Ya udah, Anda kan kalau menikah dengan seseorang harus Anda terima kekurangannya. Jadi hal yang terpenting dalam rumah tangga itu kan menerima kekurangan. Kalau menerima kelebihan mah semua orang juga bisa. Menerima kekurangan itu yang harus kita belajar. Nah, jadi kalau menurut hemat saya, Anda terlalu gegabah kalau hidup sama mertua lalu Anda merasa menderita, lalu menganggap suami zolim, Anda minta cerai. Nah, itu keliru. Coba perhatikan dulu, ya.
Jangan-jangan tadi saya bilang. Nah, kecuali kalau sebenarnya suami Anda itu mampu mengontrakan rumah, membelikan rumah, begitu. Nah, mungkin ada alasan lain, ibunya itu sendirian. Nah, Anda bisa cari solusi. Anda pindah dan cari pendamping ibu mertua Anda. Ya, bilang Anda terus terang bahwa aku itu seringkali terjadi komunikasi yang salah. Ya, aku tuh sering terjadi berantem untuk hal yang tidak perlu. Aku tuh nggak mau ya berbuat dosa sama mertua. Gimana kalau kita ngontrak biar si mamah mah ditemenin, carilah pendamping gitu. Jadi Anda baik-baik ngobrol, jangan dikit-dikit gue emang udah nggak kuat, cerai aja. Nah, kata Nabi, abghadul halali indallahi at-talaq. Tidak ada yang paling dibenci Allah walaupun halal kecuali talak. Jadi talak itu halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Boleh orang cerai, tapi itu seperti solusi yang tidak ada jalan kecuali harus bercerai. Ya, nah itu lain soal. Boleh bercerai kalau tidak ada solusi lain kecuali bercerai. Kalau menurut hemat saya, persoalan yang Anda hadapi ini masih bisa dinegosiasikan. Anda bisa belajar menerima kenyataan, ya kan gitu. Kan hidup mah kudu menerima kenyataan. Bahwa kenyataan si A tabiatnya begini, si B tabiatnya begini. Di dunia ini tidak ada yang punya sifat yang sama. Anda punya 3 anak, saya berani jamin sifatnya beda-beda. Padahal ibunya itu, bapaknya itu, rumahnya itu, makanannya begitu, tapi anak itu tabiatnya beda-beda. Begitu ya. Nah, bayangkan Anda dan suami pasti beda banget. Jadi yang diperlukan adalah kematangan, ya kan? Kematangan. Nikah Anda belum lama, ya, belum 3 tahun begitu. Kalau saya baca di sini, belum 3 tahun udah minta cerai dengan alasan nggak kuat dengan mertua. Ya cobalah Anda belajar untuk menerima kenyataan bahwa yang namanya hidup itu tak seperti yang kita inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Hidup itu tak seperti yang kita inginkan. Tapi hidup itu seperti yang kita jalani sekarang. Hal yang terpenting dalam menjalani hidup, pertama, berlapang hati dulu. Terima apapun yang kita alami. Terima. Nah, setelah kita terima, bersabar atas penderitaan kalau itu menderita. Tapi kalau itu kenikmatan, bersyukur. Ya, rumus orang beriman kan begitu. Menerima apapun yang Allah berikan, mensyukuri apapun yang ada di genggaman, bersabar atas ujian yang menimpa diri kita. Karena hidup tak seperti yang kita inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Ya, wallahu a'lam bishawab.